Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sarah Istiadah dengan NIM 112316778. Pada video kali ini saya akan membahas regresi berganda pada modul ke-6 menggunakan SPSS. Baik teman-teman, jadi di sini ada sebuah latihan soal, ada dua latihan soal yang akan kita kerjakan. Soal yang pertama yaitu peta maju mundur informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Kemudian analisislah data berikut ini. Ini datanya ya teman-teman. Baik, untuk langkah berikutnya kita beralih ke SPSS. Seperti biasa, sebelum input data, kita harus mengatur variabel view terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah, kita beralih ke data view. Di video kali ini, sudah saya masukkan datanya ke SPSS ya teman-teman. Kemudian, kita pilih Analyze. Kemudian klik regression, kemudian pilih linear. Untuk dependent ini kita isi penjualan dan independent ini kita isi promosi dan stand. Kemudian kita cek di statistik. Untuk regression coefficient ini kita checklist yang estimate, lalu kita checklist model fit, R-squared, descriptive, part and partial correlation, dan collinearity diagnostic. Terus kemudian continue. Kemudian kita klik yang plots. Yang standardis residual plots ini kita klik yang histogram, kemudian continue. Kemudian kita pilih yang option. Seperti ini ya tampilannya teman-teman. Kalau sudah, kita klik continue, kita klik OK. Nah, inilah hasil dari analisisnya. Kita lihat yang pertama di deskriptif statistik. Di sini mean dari penjualan yaitu 246,40 dengan deviasi standar sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar sebanyak 15. Kemudian mean untuk promosi yaitu 34,53 dengan standar deviasi 9,583 dan jumlah data yang tersebar yaitu 15. Selanjutnya mean dari stand yaitu 187,93 dengan standar deviasi yaitu 38,087 dan jumlah data yang tersebar yaitu sebesar 15. Kemudian kita lihat di bagian correlation. Di sini korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Selanjutnya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Kemudian kita lihat di bagian model summary. Di sini di kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Selanjutnya kolom
R square yaitu 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Selanjutnya di kolom standar error of estimate sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan. Kemudian kita lihat di bagian koefisien. Di sini kita bisa melihat persamaan garis regresi dari kolom B, di mana Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X ditambah 0,576, di mana Y merupakan variabel penjualan dan X merupakan variabel promosi. Dan X2 pangkat 2 merupakan variabel stand, dan ini untuk histogramnya. Nah, itulah hasil dari soal nomor 1. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Suatu perusahaan memiliki data usia, income, sales person, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Datanya seperti ini ya teman-teman. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Baik, untuk langkah berikutnya kita beralih ke SPSS. Seperti biasa, sebelum input data kita harus mengatur variabel view terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita beralih ke data view. Ini datanya sudah saya masukkan ke dalam SPSS ya teman-teman. Kemudian kita klik analyze, kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, di sini bagian income kita masukkan ke dependent. Kemudian untuk usia dan pengalaman kerja kita masukkan ke independent. Kemudian di bagian statistik kita checklist regression coefficient, ini kita checklist yang estimate, dan kemudian kita checklist model fit sampai ke collinearity. Kemudian kalau sudah, klik continue. Kemudian untuk bagian plots kita pilih yang histogram, kemudian klik continue. Untuk yang option seperti ini ya pengaturannya teman-teman, kita klik continue, kita klik OK. Baik, ini adalah hasil analisisnya. Bisa kita lihat di sini di bagian deskriptif statistik. Main dari income yaitu 29.990,91 dengan deviasi standar sebesar 965,2,404 dan jumlah data yang tersebar yaitu 11. Kemudian main dari usia yaitu 29,36 dengan standar deviasi yaitu 5,732 dan jumlah
data yang tersebar yaitu 11. Kemudian untuk pengalaman kerja yaitu 2,73 dengan standar deviasi yaitu 1,849 dengan jumlah data yang tersebar yaitu 11. Kemudian kita lihat di bagian correlation. Di sini nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Kemudian kita lihat di bagian model summary. Di sini kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian di bagian R square yaitu sebesar 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R. Square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian di bagian kolom standar error of estimate sebesar 3.379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income. Baik, selanjutnya kita lihat di koefisien. Di sini bisa kita lihat di bagian kolom B bahwa persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan minus 10.591,034 ditambah 1.207,730 X ditambah 1876,824, di mana Y merupakan variabel income dan X1 merupakan variabel usia dan X2 merupakan variabel pengalaman kerja. Kemudian di sini kita bisa lihat histogramnya ya teman-teman. Baik, itulah hasil pengerjaan dari soal 1 dan soal 2. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.